Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk tetap kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini yaitu berjaga-jaga dan waspadalah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mengutip pesan dari salah satu berita di TV nasional. Kejahatan bukan karena niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Oleh karena itu, waspadalah. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Iblis menunggu kesempatan. Saat kita lengah, saat itulah iblis menyerang kita sehingga kita terjatuh di dalam dosa. Dan oleh sebab itu, di ayat pokok yang sudah kita baca tadi, kita diingatkan untuk kita waspada dan berjaga-jaga. Sedikit celah, iblis akan menyerang kita dan menghancurkan kita. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab karena ketidakwaspadaannya mereka jatuh di dalam dosa. Yang pertama adalah Kain. Di dalam kitab Kejadian 4 ayat 3-8. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Pada saat Kain tidak diterima oleh Tuhan persembahannya, hati Kain menjadi iri dan panas. Di ayat 7 Tuhan sudah memperingatkan dia untuk dia waspada dan menjaga hatinya karena dosa sudah mengincar Kain. Dosa sudah mengintip. Maka di ayat 8 Kain melakukan hal yang fatal. Ia tidak mengindahkan dan ia membunuh Habel adiknya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hati merupakan pusat dari segala apa yang ada di dalam hidup kita. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita ucapkan, semuanya dimulai dari hati. Hati merupakan bagian rawan dari manusia. Tokoh yang kedua yang kita akan belajar yaitu Daud. 2 Samuel 11 ayat 2-4. 2 Samuel 11 ayat 2-4. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Daud tidak waspada dengan apa yang ia lihat. Daud tidak bisa menjaga mata. Ia melakukan hal yang fatal. Ia bersinah dengan Batsheba. Tidak hanya cukup sampai di situ. Kalau kita membaca di ayat 14-15, ia membuat rencana pembunuhan kepada Uria, suami Batsheba. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, mata adalah pintu dan jendela dari apa yang kita lihat. Karena dari mata akan turun ke hati. Dan dari hati akan diproses menjadi tindakan. Dari dua tokoh ini kita belajar bahwa hati dan mata adalah daerah rawan jika kita tidak menjaganya.
Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita waspada? Yang pertama yaitu menjaga hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, hati merupakan daerah rawan. Jika kita tidak menjaganya, jika kita tidak waspada, iblis akan menyerangnya. Dan dari hati kita yang kita tidak bisa menjaganya, kita akan jatuh dalam dosa. Yang kedua yaitu menggunakan senjata Allah. Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju syirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tidak hanya waspada dan menjaga hati kita harus melawan tipu muslihat iblis. Tuhan memberikan kita fasilitas yaitu persenjataan lengkap untuk melawan iblis. Kesimpulannya yaitu mari kita menjaga kehidupan kita dengan sadar dan dengan penuh kewaspadaan serta mempergunakan persenjataan dari Allah karena iblis menunggu kesempatan untuk membuat kita jatuh. Waspadalah, waspadalah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar Tuhan, untuk kami bisa menjaga hati kami, menjaga kehidupan kami dengan waspada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih